Guru Ayang dibunuh, Praya bangkit melawan Mataram. Merosotnya kekuasaan yang dimiliki beberapa bangsawan Sasak telah melahirkan sikap permusuhan pada Raja Mataram. Sistem kepemilikan tanah pada masa itu telah menjadikan kelompok Bali lebih banyak menguasai tanah daripada kelompok Sasak yang merupakan penduduk mayoritas Pulau Lombok pada saat itu. Daber ini menjiwa itu penting nggak sih? Genre suara kita ini tergantung dengan narasi yang kita baca gitu. Sebenarnya tentang horor-horor sedikit merinding soalnya kita. Bawa banget ceritanya, terus dari apa sih Lea itu, terus bagaimana segala macam kan. Kerajaan tersebut terdapat seorang janda tua bernama Kirangda yang menguasai ilmu hitam dan merupakan pengikut dari Betari Durga, sang dewi kesesatan. Yang penasaran gimana dubbingnya tuh langsung cus ke channel YouTube-nya Infonews. Yang judulnya apa itu? Judul videonya apa? Kalau yang Nadia dubbing itu waktu itu Leak VS. Ada juga sebagian yang menyebutnya dengan Tusela. Masyarakat Lombok menggunakan ilmu ini sebagai perisai diri atau beradu kekuatan dengan musuh saat terjadi peperangan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast bersama saya Yusron Sodi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini kita akan berbincang dengan dua orang daber. Ada channel yang keren. Ya, channelnya keren banget. Ini membahas seputar sejarah di Nusantara sebetulnya, tapi kayaknya saat ini masih fokus di NTB. Jadi sejarah Lombok, Sumbawa sama Bojo. Nah, masih seputar itu. Mungkin nanti ke depan harapannya akan meng-Indonesia ya. Oke, Assalamualaikum. Ada Hesti, ada Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya ini suaranya udah enak didengar ya. Ini dua daber Infonusa yang sangat luar biasa dan ternyata cukup membuat penasaran ya para pendengar atau penonton setia Infonusa ya. Mungkin ya. Emang iya. Semoga mungkin, ya. Mungkin nanti bisa dicek di kolom komentar itu. Oh iya, ya. betul. Jadi ternyata banyak yang penasaran juga itu. Ini siapa sih di balik suara ini ya? Oke, tapi sebelum ke sana saya akan coba dulu deh. Mencoba daber sedikit saja yang diingat ya. Coba apa Ya, tuh? kita coba mulai dari Hesti. Mungkin Boleh harus dibuka ada dulu. narasinya. Ya, ada narasinya Ya, ya, boleh. mungkin yang kemarin yang sempat Ah. kita dubbingin. Oke, bisa dibuka dulu. Oke, kita mulai dari Hesti ya. Gimana sebetulnya di balik layar daber Infonusa? Mana-mana aja. Nih, Oke. langsung dites ya. Iya dong. Ini untuk Langsung membuktikan bener dites. nggak itu suara yang di Iya, Infonusa? betul Iya, sekali, betul. oke. Oke, aduh. Agak sedikit nervous ya. Biasanya kan selalu di belakang layar. Sekarang udah di depan layar ini Sekarang harus eksklusif muncul loh. dong, jangan hanya di belakang layar. Benar. Betul. Kita atur nafas dulu ya. Biasanya persiapan daber itu ya seperti itu gitu. Oke. Guru Ayang dibunuh, Praya bangkit melawan Mataram. Merosotnya kekuasaan yang dimiliki beberapa bangsawan Sasak telah melahirkan sikap permusuhan pada Raja Mataram. Adem. Sedikit aja ya. Dikit aja biar yang penasaran. Banyak. Ya, berikutnya kita Nadia. Oke, Ya. kita lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Sistem kepemilikan tanah pada masa itu telah menjadikan kelompok Bali lebih banyak menguasai tanah daripada kelompok Sasak yang merupakan penduduk mayoritas Pulau Lombok pada saat itu. Oke. Oke, itu aja sih. Nah, itu apa proses membacanya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di channel YouTube-nya Infonusa ya. Kalau mau lebih lama dengar dua dabernya ini bisa dicek. Sebetulnya ada lagi satu dabernya ya. Iya, ada lagi. Ya, masih berhalangan belum bisa hadir. Nah, kalau dari pengalaman daber selama ini kan tentu ada apa ya? Yang narasi panjang gitu Iya, ya. betul Nah, wajib. tapi sebelum ke sana, apa saja sebetulnya yang dipersiapkan sebelum memulai mendabar ini? Perlu semedi nggak? Atau menghindari gorengan berapa lama gitu?
Nadia dijawab Kayaknya dulu. itu tidak berlaku bagi Nadia ya. Begitu pun Hesti juga. Iya, jadi tergantung Iya. daber juga. Tapi untuk Nadia pribadi itu setiap daber biasanya minum dulu sih. Minum dulu supaya tidak ada halangan di tenggorokan kita tentunya. Kemudian mempersiapkan nafas. Biasanya tarik nafas dulu sekitar 30 detikan lah. Tarik nafas dulu supaya nafas kita ini stabil. Gitu. Iya, Terus untuk narasinya tuh nyampe nanti waktu kita daber. Iya. Gitu. Jadi kalau semisal ada pantangan untuk makan makanan yang tidak diperbolehkan itu Nggak enggak. Kita makan apa semuanya sih. Hantam aja ya. Hantam aja sih. Oke, kita ke Hesti. Hesti gimana? Kalau Hesti pribadi juga sih sama kayak Nadia. Kalau untuk pola makan mungkin lebih ke banyak minum air putih ya gitu. Tapi memang kalau kebanyakan daber di luar sana lebih fokus untuk menjaga suara atau tenggorokannya gitu ya. Mengurangi betul ya. Mengurangi makan gorengan atau sama sekali tidak makan gorengan. Tapi begitulah daber info Nusa ya. Iya, daber info Nusa. Menghindari. Pokoknya daber info Nusa ini barbar berarti ya. Tapi sama ya, juga dengan Nadia ya, selalu ngatur napas dulu sebelum mulai untuk dubbing, dan terutama kita juga harus beberapa kali dulu menguasai dulu materi sebelum kita tag untuk ngerekam suara. Betul. Penguasaan materi juga penting Penguasaan sekali. materi ini kan ada yang menyatakan ya kita harus menyatu dengan narasinya dulu. Iya, betul. Proses kan masing-masing orang beda ya. Selagi-lagi saya katakan beda ritual. Beda. Beda. Nah, kita mulai dari Nadia. Ritual apa yang dilakukan misalnya atau kata penyanyi itu menjiwai. Ya. Nah, jadi menjiwai, menyanyi itu dengan menjiwai itu kadang ya sampai bisa nangis. Nah, kalau dalam daber ini menjiwai itu penting nggak sih? Penting, sangat penting karena memang genre suara kita ini tergantung dengan narasi yang kita baca gitu. Ketika genre narasi yang kita baca itu menegangkan, ya otomatis kita harus menyesuaikan suara kita menjadi genre seperti itu gitu. Ketika sedih, ketika seram itu beda-beda gitu. Jadi sebelum kita daber itu memang kita harus mendalami narasi itu. Mungkin entah itu dengan cara kita membaca narasi tersebut berulang kali sebelum kita daber, bisa saja sekalinya langsung mengerti ini genre, oh ini ternyata genrenya seperti ini, langsung bisa menyesuaikan juga. Kadang seperti itu bisa jadi seperti itu gitu, tergantung dari masing-masing daber gitu. Nah, kalau dia sendiri ya baca berulang-ulang dulu gitu sebelumnya mengetahui genrenya itu seperti apa, baru langsung di dubbing seperti itu. Oke, kalau Hesti apa ritualnya? Enggak bertapa tapi. Saya kira langsung bertapa gitu. Tapi sama juga kayak Nadia, kita resapi dulu materi apa yang dikasih. Kadang kan tone suara kita juga berpengaruh ketika kita ngedubbing gitu. Ada kalanya memang suara kita harus lebih santai, relax. Ada juga yang kayak orang menakuti orang lain, seram. Betul. Jangan-jangan daber sendiri takut sendiri nanti. Betul. Nah, dia sering kayak begitu, apalagi narasinya tentang yang horor-horor. Waduh, itu nggak bisa tuh daber sendiri, takut. Kebawa suasana narasinya seperti itu. Kalau Hesti pernah nggak ngalamin daber itu kayaknya saking meresapinya itu kok bisa kayak kebawa gitu suasananya? Kalau yang kebawa banget itu pas ngedubbing tentang Lea kalau nggak salah. Iya, ujung-ujungnya tentang horor-horor sih, merinding soalnya kita. Bawa banget ceritanya, terus dari apa sih Lea itu, terus bagaimana segala macam kan. Kerajaan tersebut terdapat seorang janda tua bernama Kirangda yang menguasai ilmu hitam dan merupakan pengikut dari Betari Durga, sang dewi kesesatan.
Kirangda menguasai ilmu hitam tersebut akibat sakit hati usai kematian suaminya yang diduga disebabkan oleh kejahatan sihir. Ia pun dari apa sih Lea itu, terus bagaimana segala macam kan, jadinya kita aduh horor nih, kita juga harus mendalami, jadi agak merinding sendiri juga gitu. Iya benar. Karena memang kita ngedubbing kan butuh suasana yang tenang, terus harus biasanya sendiri. Nah PR-nya itu kalau udah horor mana sendiri makin PR-nya udah sendiri, dubbing horor lagi. Aduh, merinding sendiri jadinya kita. Kok saya jadi pengen denger itu dubbing yang horornya. Ada tuh, narasinya udah hilang. Ada tuh di mungkin kalau yang penasaran gimana dubbingnya tuh langsung cus ke channel YouTube-nya Infonusa. Yang judulnya apa itu? Judul videonya apa? Kalau yang Nadia dubbing itu waktu itu Leak VS. Ada juga sebagian yang menyebutnya dengan Tusela. Masyarakat Lombok menggunakan ilmu ini sebagai perisai diri atau beradu kekuatan dengan musuh saat terjadi peperangan. Ada juga yang menggunakannya hanya sekedar untuk bersenang-senang atau melakukan berbagai kejahatan. Dampak dari ilmu ini akan membuatnya menjadi makhluk jadi-jadian. Ini judulnya Lea. Iya, ada Leaknya. Cari searching aja bilang Leak keluar Infonusa. Kalau Esti sama juga kayak Nadia, tapi cuman dia beda versinya. Maksudnya ada pembahasan-pembahasan Lea yang begini mungkin. Nah, ini VS dengan hantu lain mungkin. Iya benar. Ini kayak gitu. Versus gitu loh Pak. Lea versus ini gitu. Ada juga hantu kolonial kalau nggak salah saat itu juga awal-awal ngedubbing. Itu dikasih horor semua. Iya benar banget. Jadi pas itu episodenya episode horor itu. Iya. Jadi itu pengalaman cukup menjiwai lah ya. Tapi ada nggak narasi-narasi yang kira-kira membawa dubber itu ini bukan di masa saya, bukan di usia saya gitu, misalnya zaman Belanda. Iya, pastinya. Paling banyak peperangan antara Belanda dengan Mataram, Sasak begitu. Nah, membawa suasana itu gimana? Seorang dubber kira-kira biar cepet gitu, karena kan bukan di masa. Jadi beda kalau mendubber yang kehidupan sosial sekarang kan, karena kita berada di situ kan kita cepat. Nah, kalau menyesuaikan situasi di yang bukan menjadi tempat kita atau bukan masa kita, ada nggak triknya, teman-teman? Kalau untuk Nadia sendiri Nadia tuh kayak kalau mau ngedubber yang hal kayak gitu, yang memang bukan masanya kita, Nadia kayak mikirin itu narasinya tuh kayak film di depan mata gitu. Jadi imajinasi kita aja sebenarnya, imajinasi kita gitu. Tapi kita kayak kita masuk ke dalam film itu, kita menyaksikan sendiri gimana sih proses peperangan yang terjadi gitu, perlawanan antara Sasak dengan Belanda gitu. Itu kita kayak menonton gitu dari narasi yang kita baca, jadi imajinasi kita berkembang gitu. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk meresapi keadaan di mana itu bukan keadaan saat kita lahir gitu, hidup saat itu. Ya kalau sering dikatakan itu bukan dunia saya gitu. Betul, dunia saya gitu. Tapi kan memang zaman-zaman kekinian begini orang seringnya nonton film gitu. Jadi ya kita imajinasikan itu seperti kita menonton tahun itu seperti film gitu. Jadi kayak kita ikut di sana. Ke bawah suasana ya. Iya, ke bawah suasana, menegangkannya seperti apa gitu. Terus muka-muka orang bule Belanda tuh kayak gimana? Terus orang Sasak itu seperti apa gitu. Kebayang ya. Kebayang jadinya kita. Kalau Hesti beberapa saya dengar, karena Infonusa ini udah mulai merambah ke sejarah Bima itu. Ya, jadi kalau Hesti yang membacakan kayak sejarah Bima tuh kayaknya pas banget gitu. Jadi, nah gimana Hesti membawa narasi Bima, sejarah Bima itu kan bisa tahu Hesti juga sebagai anak Bima juga kadang apa sih nggak pernah tahu sejarah ini pernah gitu. Tahu, nah gimana, seneng nggak membawakan yang Bima? Seneng banget karena memang banyak gitu kalangan kita sebagai maksudnya anak milenial sekarang gitu ya, daerah sendiri itu kadang selalu lupa gitu gimana sih proses sejarahnya. Terus kayak gimana gitu, nah nggak tahu gitu. Tapi dengan adanya channel Infonusa ini sih juga cukup terbantu dengan ternyata Asimboja seperti ini. Oh ternyata zamannya
sebelum Bima menjadi zaman kesultanan kerajaan, ternyata dia punya zaman Cuhi, Naka, segala macam gitu kan. Jadi kayak oh iya memang proses zamannya itu sebelum ke zaman yang sekarang tuh ternyata dia bertahap gitu. Setelah membaca dubbingan ini atau narasi ini akhirnya oh iya ternyata punya banyak masa loh Bima ini sebelum akhirnya jadi yang seperti sekarang ini gitu. Padahal Lesti orang asli Bima tapi nggak tahu tentang itu gitu. Karena kita dipaksa tahu oleh Infonusa. Iya, dipaksa tahu. Jadi ketika kita dubbing, ternyata seperti ini. Zaman seperti ternyata pernah terjadi ini gitu. Jadi berkembang ya, ada pengetahuan baru ya. Betul. Yang didapatkan kan sebelum video itu jadi yang paling tahu kan penulis nih ada Pak Gegen ya. Hai Pak Gegen. Hai Pak Gegen, secepatnya podcast ini. Nanti berikutnya penulis Infonusa Pak Gegen bisa hadir di sini bercerita seputar Infonusa juga karena channel ini cukup menarik. Nah, berikutnya nih pertanyaan sama untuk berdua. Mendaber kesulitan di bagian yang mana? Apakah pernah mendaber itu kayaknya kok susah sekali atau yang paling sering diulang? Ini sih yang ini kan pasti lain-lain kan? Ada sering terjadi. Sering banget ketika kita ini. Nadia dulu. Nadia dulu nih. Pastinya tentu ketika kita mendaber itu pasti banyak sekali kesulitan yang kita temuin. Tidak hanya semata-mata kita mendubbing itu lancar-lancar aja karena kita baca gitu. Enggak gitu. Tetapi ketika ada narasi atau naskah yang memang asing di telinga kita karena kan kita lahirnya bukan masa itu gitu. Masa penjajah. Jadi kayak nama-nama atau istilah-istilah yang asing itu sangat sulit untuk kita ucapkan gitu. Apalagi kalau kita tidak mengulang-ulang atau dilancarin atau nanya dulu ke penulisnya ini dibacanya seperti apa ini seperti apa gitu. Itu yang bikin kita sulit gitu karena jarang kita menemukan nama-nama ini sekarang. Betul. Seperti itu. Apalagi ada ejaan Belanda ya. Iya, apalagi ejaan Belanda terus nama-nama tempat di Belanda, nama-nama orang Belanda, Van der Kraan, Alfons gini-gini. Itu yang bikin ini bacanya gimana ya? Yang gitu terus kita. Itu yang bikin kita kesulitan apalagi itu pun naskahnya panjang banget itu luar biasa ngapnya kita juga. Udah narasinya sulit dibaca, udah dia panjang juga paragrafnya. Itu sih kesulitan yang sering kita temuin waktu daber. Oke, kalau Esti? Kalau Esti pribadi sih sama juga kayak Nadia dari narasinya, tulisannya itu kan tentu tulisan-tulisan yang zaman kuno gitu. Jadi kita kayak ini bahasa apa gitu. Ini gimana sih kadang selalu komplain sama penulisnya juga kakak-kakak yang sering ngirimin gitu. Ini apa sih tulisannya bacanya gimana gitu. Korbannya ya ini tukang kirim ini. Kadang juga lagi asik-asik baca udah 10 paragraf ada kata-kata yang kayak aduh gitu. Ternyata keliru. Jadi kayak yaudah deh mau dilanjutin kayak enggak deh ulang lagi gitu. Napas lagi. Teknik dari editor juga kita punya tekniknya. Ketika kita salah itu jangan ulang dari awal. Nggak mungkin dong per paragraf kamu ulang dari awal. Tetapi ketika kita salah pengucapan itu kita bilang ulang gitu. Ulang aja. Nanti jeda beberapa detik lagi baru baca lagi gitu. Nah, supaya dia juga dimudahkan untuk ngeditnya nanti. Gitu. Jadi tidak dipaksa ngulang satu paragraf ya. Enggak mesti sih. Oke, jadi asik ya. Asik banget. Jadi kayak sarana kita untuk curhat loh. Apa yang kita alamin itu kita keluarkan di sini ya. Jadi kan menariknya gini kan beberapa channel seperti ini kan channel edukasi. Sangat penting bahwa informasi itu terdengar jelas. Penyampainya jelas. Kalau salah juga kan kasihan yang menonton kan. Ternyata informasinya keliru seperti tadi ya. Nah, channel ini kita harapkan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat kan channel ini harus berkembang. Artinya ini tentang sejarah. Dan agak jarang loh channel ya. Sejarah seperti ini. Nah, kalau sekarang teman-teman saya hadapkan gini. Sudah mulai tumbuh nggak rasa cinta terhadap sejarah? Cinta banget sih. Iya sih. Ngerasa banget. Kita udah ngerasa banget kayak ini ternyata menarik sekali cerita-cerita di balik kisah-kisah sejarah ini gitu. Kayak luar biasa gitu ya. Kita karena nggak nyangka pernah terjadi hal seperti ini tuh itu yang bikin kita
penasaran gitu. Okay. Pengen lagi apa sih ceritanya gitu, pengen tahu lagi gitu. Okay. Tapi kalau Isti pribadi sih awalnya nggak suka sekali dengan sejarah. Maksudnya apa sih bahas-bahas yang kuno gitu kan, namanya anak zaman sekarang. Apa sih ngebahas tentang peperangan gitu. Udah berlalu juga ngapain harus dibahas gitu kan. Ngapain gitu. Saya juga nggak pernah ikut perang. Makin kesini ternyata kita juga perlu gitu tahu apa yang terjadi. Jangan sampai orang nanya gimana nih tentang ini, kita nggak tahu padahal kita sendiri yang asli punya, dari sana gitu mungkin ya. Benar. Jadi makin seru ya, makin asik ya. Iya. Pernah baca komen-komen nakal nggak yang penasaran banget ingin tahu ini siapa yang daber, mau kenalan gitu. Pernah nggak? Waktu itu pernah sih. Nah dia sekali lihat komenan yang bilang aduh ini suaranya ya ampun dek gitu pokoknya suaramu bikin ini gitu. Ada tidur juga ya. Iya benar. Ada aja komenan kayak gitu. Kok bisa mereka penasaran? Tapi mungkin menurut kita Nadia suara kita kayak ya udah biasa aja gitu. Ya Tapi karena biasa keseharian ya. Iya. Tapi gitu. ketika daber kan beda dengan ngomong kan. Beda sih. Jauh banget bedanya. Jauh sih. Oke, dari Info Nusa ini ternyata teman-teman banyak belajar ya. Iya, banget. Apa tagline-nya ketika opening nih yang biasa di Info Nusa? Mengenal sejarah menambah wawasan. Jadi kita kenal sejarah, kita juga nambah wawasan. Yang pertama kali nambah wawasan adalah dabernya. Karena nggak mungkin penulisnya kan memang sudah tahu ahli gitu. Ahli banget gitu. Setelah itu baru editornya. Penting nggak untuk hadirkan editornya di sini? Penting aja gitu ya. Oke. Penting juga sih. Lain kali kita akan hadirkan penulis sama editor karena dua orang ini berperan di balik layar. Betul. Suaranya nggak pernah terdengar. Semoga hasilnya itu. Semoga nggak banyak komen ke dabernya ya nanti. Jantungnya Info Nusa gitu ya. Editornya dan penulisnya itu jantungnya Info Nusa. Isti sama Nadia ini kayak ginjal gitu ya, sebelah kanan sebelah kiri gitu. Kalau nggak ada satu ginjal kurang gitu. Gitu. Sangat luar biasa. Editornya jadi apa ya kira-kira? Jadi empedunya. Tangan tangan. Terus penulisnya jadi kepalanya gitu. Iya. Diibaratkan seperti itu. Organ tubuh yang nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi ini jadi satu kesatuan. Iya benar. Ya. Oke, harapan ke depan masing-masing tentu memiliki harapan berbeda. Nah, sekaligus mungkin sapa para pengikut Info Nusa, silakan ganti-gantian ya. Silakan mulai dari Nadia. Oke, halo subscribernya Info Nusa, followersnya Info Nusa. Jadi inilah muka-muka di balik daber Info Nusa ya. Jadi buat kalian yang penasaran, bisa nih lihat di sini gitu. Dikepoin apa enggak sih? Nggak tahu deh, semoga aja dikepoin ya, mohon dikepoin gitu. Instagram juga ini ditulis di sini, nanti editor tulis di sini ya, nama Instagram kita juga ya. Disebutin aja, jadi kalau mau ngikutin masing-masing disebutin media sosialnya agar penonton juga tahu bisa mengikuti. Oke, betul sekali. Oke, jadi untuk followers, bentar dulu, harapannya kan belum. Jadi untuk media pribadi, untuk diri sendiri dulu ya. Semoga Nadia bisa menjadi yang daber yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa profesional dalam dunia kerja gitu. Ini sebagai langkah awal kita juga untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk subscribernya atau followers Info Nusa, jangan malas-malas nih untuk mengetahui sejarah, karena itu adalah bagian salah satu bagaimana kita menghargai sejarah, bagaimana kita menghargai perjuangan dari nenek moyang kita gitu, pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan zaman dulu seperti itu. Jadi ini apa ya? Coba deh dengar satu atau dua konten Info Nusa tuh pasti kalian bakal penasaran. Ini sejarahnya seperti ini. Kalau sejarah ini gimana ya? Nah, nanti pasti kalian bakal kepo lagi lebih dalam gitu tentang Info Nusa. Seperti itu. Oke, thank you Nadia. Sekarang panjang ya.
Harapannya juga untuk Hesti pribadi, semoga kedepannya kita juga lebih profesional lagi, upload kontennya juga lebih sering lagi, biar informasi-informasinya juga lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman di luar sana, Sobat Nusa ya, biasanya kalau kita panggil di channel kita, semoga lebih suka membahas tentang sejarah. Karena kalau nggak ada sejarah, nggak akan ada kita sekarang ini. Gitu. Betul sekali. Itu aja sih. Kita bisa jadi seperti ini karena sejarah. Iya. Adanya masa saat ini karena ada sejarah masa lalu. Betul. Iya. Masa lalu cukup dikenang dan dihargai ya. Iya, tidak untuk dilupakan tentunya. Oke. Sejarah bukan untuk dilupakan. Iya. Ya, dari sejarah kita banyak belajar, dari sejarah kita banyak mengambil hikmah. Pada akhirnya ke depan akan bisa berbuat lebih baik. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di Podcast. Iya. Dua daber luar biasa. Oke, berbagi cerita pengalaman. Semoga banyak juga tumbuh ya konten-konten seperti Info Nusa ini agar menjadi memperkaya. Betul. Ya, memperkaya khasanah budaya yang ada di khususnya di NTB ya. Oke, baik demikian sahabat Yes Podcast yang bisa saya bahas. Luar biasa. Kalau penasaran ya silakan nanti dikepoin ya channelnya Info Nusa. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok. Yes, ya, tentunya. Semuanya. Dan sekarang saya minta masing-masing dabernya menyebutin media sosialnya masing-masing biar bisa dikepoin juga masing-masing. Aduh. Oke, Nadia silakan. Aku duluan nih Ya. berarti. Oke, buat kalian juga yang mau berteman nih sama Nadia bisa langsung kepoin Instagram tentunya di @nadia13. Ya. Nanti NADIYYAA 13. Ditiktiin tuh biar langsung muncul gitu. TikToknya? TikTok juga ada di Nadia 13 juga. Oh, sama Ya, ya. sama. Oke, kalau Hesti, Kalau aku jauh berbeda dari nama aslinya. Aneh banget. susah dicari. Iya, susah susah. dicari karena memang ya begitulah biar nggak cepet dicari gitu. Aduh, aneh banget deh Hesti. Iya, karena memang ya sosial media juga kan salah satu privasinya kita gitu. Ya, Jadi ya hanya orang yang kepingin tahu kita aja yang tahu gitu. Instagramnya bisa di PS0261. Itu Instagramnya PS0261. Kayak nyebutin James Bond. Bukan togel ya. Terus untuk TikToknya HYTY gitu aja. Oke. Aduh, bener-bener jauh berbeda. Kalau Jauh susah berbeda. diulang lagi ya. Iya. Nanti sampai ketemu ya. Oke, terima kasih para daber Info Nusa, ada Hesti dan ada Nadia. Sukses selalu. Jangan lupa ya, tujuan utamanya adalah kuliah ya. Betul. Ya, sekali. karena ini dua mahasiswa ya, dua mahasiswa di UIN sangat luar biasa bisa beraktivitas selain tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, tapi menjadi mahasiswa kura-kura. Oke, berikutnya nanti kita hadirkan editor sama penulis Info Nusa bercerita juga di Yes Podcast. Oke, sahabat Yes Podcast, demikian yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Tetap pantengin Yes Podcast dan juga tentunya Info Nusa dan para akun dabernya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.